perasaan sakit hatinya, ya, dan ia akan menunggu momen yang tepat untuk membalasnya. Ini bedanya, ya. Jadi ketika seseorang Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa alasan ya, kenapa istri mau digoda suami orang ini. Nah, ini tentunya adalah hal yang penting harus kita pelajari sama-sama ya. Kenapa terjadi demikian? Ini tentunya banyak hal yang harus kita sikapi agar istri kita ini setia dan tidak mudah digoda oleh pria lain tentunya ya. Ini kita akan bahas. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen serta dukung terus channel Kang Kumis ya, agar semua sahabat tidak ketinggalan informasi ya terbaru di setiap harinya. Hal yang pertama, kenapa istri mau digoda oleh suami orang atau pria lain, yaitu biasanya karena tidak adanya perhatian dari sang suami. Nah, lalu banyak hal yang mungkin bisa dijadikan satu alasan bagi suami ya. Duh, saya sudah memberikan perhatian penuh untuk istri saya, tapi kenapa istri saya masih selingkuh? Nah, ini tentunya ada juga faktor lain yang bukan hanya hal tersebut, tapi ada lagi faktor yang menurut si istri ini tidak bisa ditolerir. Ini termasuk adanya faktor genetik juga salah satunya ya. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Lalu kemudian yang kedua itu adalah merasa tidak puas. Ini tidak puas sudah sering saya katakan bahwa ini mencakup beberapa hal secara luas. Nah, tidak puas terhadap kehidupan seksualnya, ini menjadi faktor utama biasanya ya, karena bisa jadi si suami kurang memahami apa yang menjadi keinginan sang istri pada saat melakukan hubungan suami istri. Nah, ini ada loh yang sering curhat ya dengan teman-teman wanitanya ya, kalau suami saya itu monoton, itu saja, jadi saya bosan ya, saya tidak merasa puas karena tidak ada hal-hal lain yang bisa mengembangkan kepuasan pada dirinya ya. Ini adalah sebaiknya sebelum melakukan hubungan suami istri, ini komunikasi dulu, komunikasikan dengan baik, lalu kemudian ciptakan suasana agar istri merasa senang, merasa bahagia lebih dulu. Ini biasanya juga akan menambah kepuasan pada saat melakukan hubungan suami istri. Ini hal kedua yang perlu kita lakukan ya, baik dari kenyamanan tempat, kemudian aroma, dan juga kenyamanan hati. Ini adalah hal yang terpenting yang harus dilakukan sebelum melakukan hubungan suami istri agar istri mendapatkan kepuasan yang sebenarnya. Ini hal kedua yang harus kita pahami. Lalu hal ketiga, ini adalah adanya riwayat selingkuh. Barangkali ya, walaupun ini tidak semua ya, karena beberapa persentase seseorang ini pernah selingkuh walau hanya sekali, ini persentasenya cukup tinggi ya. Nah, namun di sini ada dua hal yang harus kita pahami. Perselingkuhan terjadi itu karena adanya situasi kehidupan rumah tangganya, atau memang ia memiliki kepribadian yang seperti itu. Artinya setiap permasalahan itu solusinya menurut dia untuk menutupi kegundahan hatinya hanya dengan berselingkuh. Ini salah satu alasan wanita kenapa ketika sudah selingkuh ketagihan ya. Karena banyak faktor yang awalnya seorang wanita ini biasa-biasa saja ya, hanya sekedar ingin mencoba selingkuh ini apa sih, selingkuh itu seperti apa rasanya. Namun setelah ia mencoba, mungkin dia berpikir, oh iya enak juga ini. Walaupun kenikmatan yang dirasakan, kebahagiaan yang dirasakan itu pun hanya sebentar, itu pun selalu diselimuti oleh perasaan harap-harap cemas. Rasa takut ini akan ada pada siapapun yang sedang berselingkuh, karena mayoritas ketika seseorang berselingkuh ini masih punya rasa cinta terhadap pasangannya. Jangan salah ya. Ini.
Lalu yang keempat adalah adanya problem komunikasi, ya. Nah, ini ada satu langkah yang harus dilakukan, bisa jadi karena memang ia memiliki seorang suami yang pendiam, tidak sedikit ya. Namun ketika kita memiliki pasangan yang pendiam, misalnya si suami memiliki istri pendiam, kita yang harus lebih aktif membuka pembicaraan ya. Karena seorang pendiam pun ketika ia merasa apa yang dibicarakan itu nyambung, ia tidak akan jadi pendiam pada saat itu. Karena ia merasa nyaman dengan pembicaraan yang sedang berlangsung. Ini yang harus kita ketahui secara psikologis ya. Lalu yang kelima adalah adanya tipe wanita pembosan. Ketika bicara wanita pembosan ini ya, ketika bicara wanita pembosan ini memang hal yang harus kita lakukan adalah inovatif dalam segala hal. Karena tentunya bagaimana kita merubah kebiasaan pasangan kita ya yang mudah bosan ini, terus ciptakan hal-hal baru dan jangan pernah lewatkan komunikasi untuk menciptakan hal baru. Tanyakan apa yang ia suka selanjutnya. Ini adalah hal penting untuk menyikapi ketika kita memiliki wanita atau istri yang tipenya pembosan. Ini kita harus banyak bicara untuk mengetahui hal-hal baru yang ia inginkan. Lalu yang keenam ini adalah bisa iya bisa tidak, karena ini terjadi juga tidak pada semua istri. Artinya istri yang memang memiliki penghasilan jauh lebih tinggi, jauh lebih banyak, jauh lebih mapan dari suami, ini biasanya dengan alasan sudah bisa cari uang sendiri, artinya ia tidak ingin lagi bergantung kepada suami karena dia merasa bahwa ia sudah mampu tanpa kehadiran suami ya. Namun pada faktanya banyak, entah ini suami, entah ini istri, setelah mereka merasa diberi kemudahan dalam hal kekayaan, katakanlah seperti itu ya, dalam hal ekonomi, finansial, ini lupa ya pada awalnya dengan siapa ia dulu awal berjuang. Nah, ketika seseorang mulai lupa seperti itu, pada akhirnya mereka justru berakhir akan terjerumus ke dunia yang paling menyedihkan ya. Karena perlu diingat, sehebat apapun kita, di situ ada peranan pasangan kita ya. Belum tentu ketika kita berganti pasangan, kesuksesan kita akan terus berlanjut. Bisa jadi sebaliknya, setelah kita merasa bahwa saya bisa cari uang, saya bisa memilih orang yang saya suka, namun itu belum tentu menjamin bahwa kemudahan yang Anda rasakan itu akan berlangsung lama. Ini banyak hal yang terjadi ya di tengah kehidupan kita. Setelah mereka berpaling ke pria lain atau ke wanita lain, ternyata tidak jauh lebih sukses atau bahkan terjadi penurunan dari sisi finansialnya. Ini banyak terbukti di tengah kehidupan masyarakat kita ya. Jadi siapapun kita, apalagi seorang istri, misalnya ia lebih bisa mencari uang, lebih tinggi jabatannya, ketika pulang ke rumah ia tetaplah seorang istri yang harus taat kepada perintah-perintah suami. Ini kuncinya ya. Kemudian yang ketujuh adalah karena ia merasa pernah dirinya diselingkuhi oleh pasangan ya. Ini biasanya adalah perbedaannya ketika seseorang pria ini ketika tahu istrinya selingkuh, ini semuanya dikeluarkan, unek-uneknya dikeluarkan. Berbeda dengan wanita, ia hanya akan menyimpan perasaan sakit hatinya ya, dan ia akan menunggu momen yang tepat untuk membalasnya. Ini bedanya ya. Jadi ketika seseorang pernah diselingkuhi, mungkin dia nggak banyak bicara, tapi ia pikirkan bagaimana kita membalas, dia membalas rasa sakit hatinya terhadap pasangan. Hati-hati ini ya. Namun ketika pria biasanya ketika ketahuan ia langsung berbeda dengan wanita ya. Ini jadi perselingkuhan seperti ini biasanya juga perselingkuhan yang diam dan bisa jangka panjang, karena ia merasa pernah diselingkuhi dan dia berpikir saya juga bisa melakukan hal yang sama, walaupun sebetulnya itu tidak dibenarkan ya. Nah sahabat, itulah 7 hal yang mungkin harus kita pahami kenapa wanita gampang selingkuh atau istri gampang selingkuh. Ini tentunya beberapa hal tadi harus dilengkapi ya. Beri dia perhatian, beri dia ekonomi yang cukup, kemudian nafkah batin yang cukup. Insya Allah ya kita akan baik-baik saja ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.